Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk mata kuliah Teknik Proyeksi Bisnis. Eh, Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah ini, yaitu Bapak Ilham, dan sebelumnya kita akan memperkenalkan diri. Yang pertama saya sendiri, Andini Zashika dengan NIM 2308 1020 1043 dan teman-teman saya. Saya Hilda Ramadina dengan NIM awal 23, NIM akhir 1128. Saya Nadalia Zahra dengan NIM awal 23, NIM akhir 1132. Saya Masakwina Ahyusita dengan awal NIM 23, akhiran NIM 1187. Saya Keiko Brilliantengeli dengan awal NIM 23, akhiran 1200. Saya Reza Lisya Putri Santosa dengan awal NIM 23, akhiran NIM 1201. Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang 3 pola data, yaitu yang pertama pola data tren yang akan saya jelaskan. Nah, jadi di sini kita mendapatkan data dari Kaggle, dan untuk step yang pertama adalah kita menyalin dari data tersebut, yaitu periodenya dan juga sales atau penjualannya. Kemudian kita melakukan pivot table untuk mengurutkan data-data tersebut berdasarkan periodenya, dan di sini data yang kita dapat untuk pola data tren itu periode dari 2011 sampai 2014. Next. Nah, kemudian untuk perhitungannya, untuk analisisnya, kita di sini menggunakan analisis regresi linear, yaitu yang pertama kita menuliskan dulu periodenya dari 1 sampai 48, uh, karena dari tahun 2011 sampai 2014, kemudian uh, kemudian tanggalnya juga kita dapatkan dari data yang kita dapat, kemudian sales aktualnya itu sudah kita dapatkan dari pivot table yang tadi. Nah, untuk codingnya ini kita di sini menggunakan dari minus 24 sampai positif 24. Nah, di sini coding digunakan karena jumlah bulannya itu ada 48, jadi genap ya. Nah, tujuannya supaya perhitungan regresi linearnya itu menjadi lebih mudah. Kemudian di sini ada kolom XY, yaitu mengalihkan X atau coding dengan Y atau sales aktual. Kemudian ada kolom X pangkat 2, dengan cara mengalihkan coding tersebut di pangkat duakan, seperti minus 24 di pangkat duakan. Kemudian ada sales trend. Nah, sales trend ini sendiri, kemudian ada sales trend dan error. Nah, error ini merupakan selisih antara penjualan dengan sales trend itu. Nah, didapatkan di sini error itu kan pasti hasilnya itu ada negatifnya. Nah, maka demikian kita harus membuat kolom absolute error, gunanya untuk mengubah nilai negatif yang ada pada kolom error menjadi positif. Jadi ABS error dengan error ini angkanya sama, cuman bedanya kalau ABS error ini sudah bernilai positif. Kemudian ada kolom E pangkat 2 dan juga ada AP. Nah, dari perhitungan-perhitungan ini didapatkan diagramnya menunjukkan bahwa trennya itu mengalami kenaikan. Kemudian untuk MAD di sini cara menghitungnya itu kita mentotalkan dari ABS errornya. Jadi ABS error dari periode 1 sampai 48 itu dijumlahkan, kemudian dibagi dengan 48 atau jumlah bulannya, menghasilkan 18.558,73. Kemudian untuk MSC-nya merupakan jumlah dari E pangkat 2 dijumlahkan, kemudian dibagi dengan 48, menghasilkan 497.638,03, dan juga MAP di sini dengan cara menjumlahkan AP, kolom AP, kemudian dibagi dengan 48 atau periode bulannya. Nah, di sini kita dapatkan bahwa MAP-nya itu adalah 35%. Jadi berdasarkan representasi dari MAP, 35% itu tergolong cukup. Nah, kemudian untuk intercept-nya di sini nilai manualnya itu didapatkan 67.605,71, dan untuk B-nya atau slope-nya ada 1.323,29. Nah, didapatkan di sini untuk analisis regresi linearnya adalah Y sama dengan
67.606 ditambah 1.323 X. Nah, jadi dari adanya persamaan Y ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan analisis tren linear diperoleh persamaan tren yaitu Y sama dengan 67.606 ditambah 1.323 X. Nah, koefisien slope ini yang nilainya itu kan positif, jadi menunjukkan bahwa penjualan pada data yang kita dapatkan ini mengalami kecenderungan adanya peningkatan sebesar sekitar 1.323 unit setiap periodenya. Hal ini mengindikasikan adanya pertumbuhan penjualan selama periode pengamatan tersebut. Next. Nah, selanjutnya di sini untuk data pada pola tren menggunakan analisis forecasting with hold. Nah, kenapa kita menggunakan analisis forecasting with hold itu karena datanya itu memiliki tren dan juga hold ini mampu menangkap tren datanya sehingga lebih akurat. Kemudian untuk perhitungannya di sini ada kolom sales aktual. Nah, itu kolom periode, date, dan sales aktual itu didapatkan dari pivot table yang tadi sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Kemudian untuk sales proyeksi ini rumusnya adalah forecast ITH. Nah, di mana di sini dengan cara mengalihkan antara periode yang akan diprediksi dengan data sales dan timeline-nya, kemudian menghasilkan angka-angka tersebut yang sudah tertera pada PPT. Kemudian error ini adalah selisih antara sales aktualnya dengan sales proyeksinya. Nah, kemudian ada kolom absolute error untuk mengubah negatif pada error, sehingga hasil kolomnya itu positif semua di bagian absolute error, dan kemudian ada memangkat duakan dan juga ada kolom AP. Nah, kemudian untuk perhitungannya di sini ada MAE atau mean absolute error. Nah, didapatkan dari jumlah dari error dibagi dengan N atau periodenya, dan didapatkan hasil 10.221,10. Kemudian untuk MSE atau mean square error didapatkan dari penjumlahan dari error di pangkat 2 atau E pangkat 2 dibagi dengan N yaitu 48 dan menghasilkan 1.767.655.471,42 dan juga MAP-nya atau mean absolutely percentage error. Nah, didapatkan dengan cara menjumlahkan AP kolom AP itu dengan dan kemudian dibagikan dengan N atau 48 sehingga didapatkan hasil 19%. Nah, untuk MAP ini 19% itu tergolong baik. Jadi untuk analisis forecast ini termasuk good forecast. Kemudian didapatkan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pengujian performa model peramalan pada data ini diperoleh bahwa MAP-nya sebesar 19%, kemudian mengacu pada akurasi standar atau good forecast. Kemudian meskipun nilai MSC-nya itu menunjukkan adanya lonjakan error pada beberapa periode tertentu, model ini tuh secara keseluruhan sudah sangat layak digunakan sebagai acuan estimasi penjualan periode mendatang. Next. Selanjutnya ada tren analisis eksponensial, yang dimana analisis tren eksponensial ini digunakan untuk mengetahui pola perkembangan penjualan dari waktu ke waktu dengan asumsi bahwa perubahan penjualan itu terjadi secara presentasi atau tumbuh secara eksponensial. Jadi metode ini tuh menghasilkan persamaan tren yang nantinya digunakan untuk memprediksi nilai penjualan. Jadi yang sesuai dengan data yang ada, yang pertama itu ada periode yang dimana menunjukkan urutan data dari periode pertama sampai dengan periode ke-48. Kemudian next itu date merupakan bulan dan tahun penjualan. Dan kemudian ada sales actual atau Y merupakan data penjualan asli yang diperoleh data historis. Jadi contohnya Januari 2011 itu kan Y sama dengan 31.173 di mana penjualan aktual pada Januari 2011 itu sebesar itu.
Kemudian next itu ada coding X berisi kode waktu dari min 24 sampai 24 yang dimana tujuannya itu agar data waktu yang berada di sekitar angka 0 sehingga proses perhitungan tren itu menjadi lebih mudah. Kemudian ada X kuadrat merupakan hasil kuadrat dari nilai X. Contohnya itu ada min 24 dikuadratin kan jadi 576. Kemudian di Februari min 23 dikuadratin jadi 529. Seperti itu. Kemudian next itu ada ln sales atau lny yang dimana dihitung menggunakan fungsi ln buka kurung sales aktual tutup kurung. Kemudian nextnya itu ada X kali lny merupakan hasil perkalian dari X dan juga lny. Kemudian itu ada trend sales merupakan hasil prediksi penjualan berdasarkan persamaan eksponensial. Nah, pada file itu diperoleh kalau Y itu 6.803 dikali 1,02 pangkat X contoh Januarinya. Di contoh Januarinya itu Y sama dengan 6.803 dikali 1,02 pangkat 24 yang dimana hasilnya itu 36.172,53. Jadi nilai ini yang muncul di kolom trend sales artinya memperkirakan penjualan bulan Januari 2011 itu sebesar 36.172,53. Kemudian kolom nextnya itu ada kolom error yang dimana mengukur selisih antara data aktual dan juga data prediksi. Rumusnya itu nilai error ini rumusnya sama dengan aktual dikurangi prediksi. Contohnya itu, contoh Januarinya itu 31.173 dikurangi 36.000 berapa tadi? 36.172,53 yang dimana menghasilkan min 4.999,53 karena negatif itu berarti karena nilainya negatif maka itu artinya itu prediksinya itu lebih besar daripada penjualan aslinya, penjualan aktualnya. Kemudian next itu ada EPS error, di mana merupakan nilai absolut dari error. Contohnya itu yang nilai minus 4.999,53 itu tadi itu jadi positif. Itu tujuannya biar semua kesalahan itu bisa jadi positif dan juga bisa dirata-ratakan. Kemudian yang kedua kemudian next column itu ada E kuadrat yang dimana merupakan kuadrat dari error itu sendiri. Contohnya tadi min 4.099,53. Ini contoh Januari ya. Itu dipangkatin 2 sama dengan 24.995. 24 bentar. 24 juta 995.321,52 yang dimana bertujuan untuk memberikan memberikan penalti yang lebih besar terhadap kesalahan prediksi yang besar. Jadi seperti itu. Kemudian next-nya ada kolom AP. AP itu merupakan absolute percentage error yang dimana contoh Januarinya itu bisa dihitung melalui perhitungan 31.173 di trend sales tadi dikurangi 361 ralat. Contoh Januarinya itu sales aktual dikurangi yang trend sales prediksi tadi per sales aktualnya. Itu menghasilkan 0,16 yang dimana artinya kesalahan prediksinya itu merupakan 16%. Kemudian untuk persamaan variabelnya kita bisa lihat di tabel itu LNA itu 11,0154. Kemudian LNB itu 0,02. Kemudian dikonversi menjadi A itu 60.803,29 dan juga B itu 1,02. Kemudian menghasilkan persamaan eksponensial 6Y sama dengan 6.803 dikali 1,02 pangkat X yang interpretasinya itu nilai awal trennya sebesar
60.803, kemudian faktor pertumbuhan 1,02 yang menunjukkan adanya kenaikan sebesar 2% di setiap periodenya. Kemudian untuk MAD-nya itu nilainya 18.205,98, MSE itu 498.908.908.570,30. Kemudian MAP-nya 32%, yang dimana artinya itu rata-rata kesalahan prediksi model itu sebesar 32% terhadap data aktualnya. Nah, berdasarkan karena MAP-nya itu 32%, itu maka model tren eksponensial ini termasuk kategori yang cukup baik dalam memprediksi data penjualan. Tapi akurasinya itu masih lebih rendah dibanding model yang memiliki nilai MAP-nya itu lebih kecil. Boleh di next. Kemudian next-nya itu ada forecasting yang dimana bertujuan untuk setelah melakukan analisis tren data tadi, data tahun 2011 sampai 2014, itu tahap berikutnya itu forecasting. Nah, forecasting ini digunakan untuk memperkirakan penjualan pada periode yang akan datang berdasarkan pola data di masa sebelumnya. Jadi pada sheet ini dilakukan prediksi penjualan untuk periode Januari 2015 hingga Desember 2016. Yang dimana bisa dilihat di tabel itu ada date yang berisi periode waktu. Jadi Januari 2019 sampai Desember 2014 itu data historis, terus Januari 2015 sampai Desember 2016 itu hasil dari forecasting, hasil peramalannya. Kemudian kolom selanjutnya itu ada sales aktual seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi kolomnya itu berisi data penjualan aktual yang benar-benar terjadi. Kemudian next itu ada ada forecast atau sales aktual Y. Jadi kolom ini isinya itu hasil prediksi penjualan untuk periode mendatang. Jadi bisa kita lihat untuk forecast-nya itu di start di Januari 2015, yang dimana hasilnya itu 81.125. Jadi berdasarkan pola data historis sebelumnya, jadi penjualan Januari 2015 itu diperkirakan sebesar 81.125,24. Semakin ke bawah itu nilai forecast-nya itu menunjukkan proyeksi penjualan hingga Desember 2016 tadi. Kemudian next column itu ada lower confidence bound, yang dimana batas bawah dari hasil ramalan. Contohnya Januari 2015. Itu kan tadi forecast-nya Januari 2015 itu 81.125,24. Itu lower bound-nya itu 55.143,15. Artinya penjualan itu diperkirakan tidak akan lebih rendah dari sekitar 55.143. Kemudian next-nya itu ada upper bound atau sales aktual Y. Itu merupakan batas atas dari hasil ramalan. Contoh Januari 2015 itu 107.107,30, yang dimana artinya penjualan itu diperkirakan tidak akan lebih tinggi dari sekitar 107.107. Nah, kemudian interpretasinya itu penjualan Januari 2015 itu diperkirakan sebesar 81.125. Tapi karena forecasting itu mengandung ketidakpastian, nilai aktualnya itu diperkirakan berada di rentang 55.143 hingga 107.107. Seperti itu. Oke, jadi interpretasi hasil forecast-nya itu jika melihat dari hasil forecast-nya awal 2015 sekitar 81.000, akhir 2016 sekitar 147.000. Artinya model itu memperkirakan adanya kecenderungan peningkatan dari
peningkatan penjualan dari tahun 2015 hingga 2016. Seperti itu. Boleh di next. Baik, selanjutnya menuju ke transitional. Jadi pada transitional ini untuk langkah pertama yang dilakukan itu untuk mengelompokkan data berdasarkan periode waktu, yaitu seperti bulanan agar pola penjualan dapat terlihat lebih jelas. Nah, dari data tersebut kita dapat melihat bahwa nilai penjualan mengalami perubahan di setiap bulannya dan juga pada setiap tahunnya karena data penjualan berubah secara berkala dan menunjukkan kenaikan maupun penurunan pada periode tertentu. Maka data ini termasuk ke dalam data time series yang memiliki kemungkinan pola seasonal atau musiman. Nah, pada sheet grafik seasonal ini data penjualan sudah divisualisasikan ke dalam grafik sehingga pola musiman tuh lebih mudah untuk dianalisis. Nah, berdasarkan grafik terlihat bahwa terdapat beberapa bulan dengan peningkatan penjualan yang cukup tinggi dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya pola berulang setiap periode tertentu. Karena kedua pola tersebut sering bermunculan, maka metode forecasting yang digunakan harus mampu menangani tren dan juga seasonal sekaligus. Nah, pada metode ini yang dipilih itu menggunakan metode Holtz-Winter karena metode ini tuh cocok digunakan untuk data time series yang memiliki unsur tren dan juga seasonal. Berdasarkan grafik time series ini yang digunakan pada hasil pivot chart, terdapat data penjualan Superstore periode 2015 hingga 2018 yang dapat disimpulkan bahwa data memiliki pola tren dan juga seasonal atau musiman, di mana hal ini tuh terlihat dari adanya kecenderungan peningkatan penjualan dari tahun ke tahun, terutama pada periode 2017 hingga 2018 yang menunjukkan nilai penjualan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Dan juga terdapat fluktuasi yang berulang pada bulan-bulan tertentu sehingga menghasilkannya ada unsur musiman atau seasonality. Grafik menunjukkan pola naik dan juga turun yang relatif berulang dalam setiap periode tahunan. Nah, lalu selanjutnya ini ada rumus persamaan yang digunakan pada metode Holtz-Winter. Baik, di sini saya selanjutnya akan menjelaskan terkait dengan forecast data transitionalnya. Tadi udah disebutkan oleh teman saya, kita menggunakan perhitungan dengan metode Holtz-Winter multiplikatif. Nah, di sini dalam perhitungan ini kami itu menggunakan 3 parameter smoothing, di mana ada alpha, beta, gamma. Di mana kita menggunakan alpha sebesar 0,2, beta sebesar 0,3, dan juga gamma sebesar 0,5. Nah, ketiga parameter ini kami tentukan setelah mencoba berbagai kombinasi untuk melihat kombinasi mana yang menghasilkan errornya paling kecil. Dan proses perhitungannya dilakukan secara bertahap, dimulai dari menghitung seasonal index awalnya, lalu dilanjutkan dengan menghitung nilai level dan tren secara berlanjutan dari bulan ke bulan. Dan terakhir kita menggunakan ketiga komponen tersebut untuk menghasilkan nilai forecast-nya. Di sini kita meng-forecast 1 tahun ke depan, di mana tahun 2019 mulai dari Januari hingga Desember. Kalau dilihat dari sisi akurasi, nilai min errornya di sini yang dihasilkan itu negatif 14 juta. Di mana model ini artinya dia itu cenderung menghasilkan forecast yang lebih tinggi dari nilai aktualnya atau biasa disebut dengan overestimate. Dan nilai RMSE-nya itu sebesar 27 juta sekian, yang dimana juga menunjukkan bahwa ada beberapa titik dengan deviasi yang cukup besar antara forecast dan juga aktualnya. Kenapa? Karena pada data aslinya, data Superstore-nya itu ada outlier di mana pada data September tahun 2017 itu mencapai sekitar penjualan 64 juta, di mana ini itu jauh sekali di atas rata-rata bulanan. Lonjakan seperti ini itu sulit ditangkap oleh model, sehingga wajar apabila errornya itu cenderung tinggi atau besar. Nah, meski demikian, hasil perhitungan manual ini itu tetap memiliki nilai analitis yang penting, di mana kita bisa tahu bahwa mekanisme metode Holtz-Winter ini bekerja secara detail. Dan untuk hasil forecast 12 bulan ke depannya ini, di mana tahun 2019, modelnya itu memprediksi penjualan akan bergerak di sekitaran 5 juta hingga 29 juta per bulannya. Di mana pola musiman yang terbentuk dari data historis ini kelihatan ya, yang warna hijau ini itu September 2019, dia itu
sebanyak 29 juta, di mana ini adalah yang tertinggi dari penjualan tertinggi di antara yang lainnya, dan penjualan terendah itu ada pada Februari tahun 2019, yaitu sebesar 5 juta, 5,6 juta. Nah, atas dasar temuan keterbatasan dari perhitungan manual ini, kita akhirnya mencoba untuk menggunakan metode cara otomatis. Kita menggunakan fitur yang ada pada Excel, di mana kita menggunakan forecast sheet Excel. Yang next slide di sini, di mana forecast sheet menggunakan Excel ini dia itu udah otomatis. Nah, di sini langsung muncul forecast-nya, dan juga langsung muncul ada lower confidence bond-nya dan juga upper confidence bonds-nya. Dan juga muncul grafiknya beserta dengan forecast dan juga lower dan upper confidence-nya. Nah, di kesimpulan dari hasil forecast sheet yang menggunakan Microsoft Excel ini, forecast penjualannya itu menunjukkan tren yang meningkat dari awal hingga akhir tahun, dengan rata-rata forecast bulanannya itu sekitar 28,3 juta per bulannya. Dan polanya itu sama dengan data historis yang sebelumnya, di mana penjualan tertingginya itu diprediksi antara bulan September dan juga November, yaitu sekitar, di mana bulan November itu ada 44,1 juta, sedangkan September 2019 itu 39,5 juta. Sementara forecast penjualan terendahnya itu di bulan Februari, yaitu sebesar 11,2 juta. Jadi mirip dengan data historis yang sebelumnya. Nah, beberapa bulan itu juga memiliki lower bound yang negatif, kayak ini, bulan Februari, Juli, Agustus, dan juga Oktober, itu lower bound-nya negatif. Bukan berarti penjualannya itu minus ya, tapi tingkat ketidakpastiannya cukup tinggi. Jadi wajar karena data historisnya itu punya fluktuasi yang besar akibat adanya outlier itu tadi. Jadi dibandingkan dengan hasil manual dengan MAPE tertinggi yang sebelumnya, penggunaan forecast sheet ini menggunakan optimasi parameter otomatis. Jadi nilai forecast-nya itu lebih representatif ketimbang penggunaan yang manual kita lakukan menggunakan Hotswinter tadi sebelumnya, dan dapat dijadikan acuan perencanaan bisnis yang lebih baik. Seperti itu. Next slide. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan menggunakan metode analisis pola horizontal. Jadi di sini pada gambar yang kiri itu udah ada data yang diperoleh dari Kaggle. Nah, karena data awalnya itu masih data transaksi harian, maka datanya itu diringkas terlebih dahulu menggunakan pivot table agar menjadi sales per bulan seperti gambar yang ada di sebelah kanan. Bisa di next. Baik, selanjutnya di sini menggunakan metode average forecast. Jadi, dataset yang akan kita gunakan kali ini itu terdiri dari dua kolom utama, yaitu periode dan juga sales aktual. Nah, jadi pada kolom periode ini berperan sebagai time index, sedangkan sales aktual ini berisi pencatatan angka penjualan di setiap penjualannya. Terus seperti biasa, kalau kita berhadapan dengan time series data, jadi salah satu tahapan yang bisa kita lakukan yaitu visualisasi data. Jadi di sini kita menyertakan tiga kolom utama, yaitu ada kolom periode, terus sales aktual, dan juga forecast. Nah, di sini sudah tertera gambar dari line chart-nya ya untuk metode average forecast. Nah, pada average forecasting itu proses peramalannya dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata dengan keseluruhan data historis yang kita miliki. Jadi pada dataset ini, data historisnya itu memiliki rentang dari Januari 2015 hingga Desember 2018. Nah, selanjutnya di sini kita akan memprediksi. Jadi untuk kolom forecast-nya itu kita prediksi nilai penjualannya pada bulan Januari 2015. Caranya yaitu tinggal hitung rata-ratanya aja ya, keseluruhan dari sales aktualnya itu dari bulan Januari sampai bulan Desember 2018 menggunakan rumus sama dengan average, terus disorot semuanya data sales aktualnya. Lalu
selanjutnya ke selisih atau perbedaan antara nilai ramalan terhadap nilai sebenarnya yang biasanya disebut dengan error. Nah, di sini kita akan menselisihkan atau kita minus salesnya dengan hasil peramalan, yaitu menggunakan rumus eh, forecast dikurangi dengan sales aktual dikurangi dengan forecastnya. Lalu selanjutnya yaitu kita menghitung mean errornya dengan rumus sama dengan average. Lalu eh, errornya semuanya kita sorot untuk menghasilkan rata-rata. Jadi awalnya di sini tuh nilainya akan muncul 0 dikarenakan peramalannya ini sempurna. Nah, nilai 0 itu dikarenakan kita menggunakan metode average forecast. Jadi penilaiannya itu saling menyeimbangkan. Jadi bisa dilihat ya di sini nilai mean errornya itu nilai errornya itu ada yang positif dan juga negatif. Nah, untuk mengukur performa dari metode peramalan ini adalah menggunakan mean absolute error atau yang biasa kita sebut dengan MAE. Jadi kita perlu cari absolute errornya dulu. Caranya yaitu pakai fungsi ABS. Jadi rumusnya sama dengan ABS. Eh, jadi eh, error errornya itu kita ABS-kan ya. Kita arahkan ke errornya. Lalu nanti akan muncul untuk autofill. Jadi semuanya nanti akan muncul nilai-nilai dari absolute errornya. Lalu selanjutnya yaitu kita rata-ratakan pakai rumus average. Selanjutnya yaitu ke performa selanjutnya yaitu MSE. Jadi kita perlu cari squared errornya, yaitu menggunakan rumus Pow atau power untuk pemangkatan. Selanjutnya yaitu cari MSE-nya dengan dirata-ratakan absolute errornya menggunakan rumus average, dan untuk mendapatkan nilai dengan satuan pengukuran yang sama ini kita gunakan akar kuadrat terhadap nilai mean squared errornya. Jadi ini umum dinamakan dengan root mean square error atau RMSE gitu. Bisa di next. Jadi selanjutnya yaitu menggunakan metode naive forecast. Nah, di sini data-datanya itu dihasilkan dari metode sebelumnya ya. Di sini untuk mencari naive forecast yaitu proses peramalan dinilai pada suatu titik waktu tertentu dilakukan dengan mengadopsi nilai pada titik waktu sebelumnya. Jadi kita itu melakukan forecastingnya itu dari bulan Februari 2015 dikarenakan kita itu nggak punya data pengukuran pada bulan Desember 2014. Makanya di Januari 2015 itu dikosongkan. Nah, di sini kita pakai nilai data sales aktualnya itu bulan Januari 2015 atau sama dengan B2. Nah, lalu untuk menghitungnya ya udah di drag ke bawah aja seperti biasa. Nah, terus lihat untuk melihat visualisasi datanya, dikarenakan kita pakai data 1 bulan sebelumnya, maka akan dihasilkan hasil plotting yang sama persis seperti metode sebelumnya. Lalu dilihat dari MAE, MSE, dan RMSE-nya itu dibandingkan sama average forecast. Nah, kalau naive forecast ini terbukti nilainya itu lebih kecil. Jadi semakin kecil nilai errornya berarti semakin baik performanya. Bisa di next. Selanjutnya yaitu menggunakan metode simple moving average. Di sini menggunakan simple moving average 3 yaitu di simple moving average SM atau SMA 3 ini kita akan memperhatikan sejumlah data point dalam periode terdekat untuk melakukan peramalan. Jadi hampir mirip sama naive forecast. Di sini saya pakai 3 nilai sebelumnya untuk melakukan peramalan. Jadi pakai pengukuran 3 nilai sebelumnya itu ada bulan Januari, Februari, dan juga bulan Maret. Nah, untuk memprediksi nilai pada bulan April. Jadi untuk rumusnya sama, yaitu menggunakan rumus average lalu dimasukkan kolom B2 sampai B4 karena
kita pakai 3 bulan sebelumnya. Nah, lalu lihat pada gambar MAE, MSE, dan RMSE-nya itu dibandingkan sama average forecast dan juga naif forecast. Jadi bisa dilihat ya kalau simple moving average ini lebih kecil nilainya dibandingkan dengan average forecast dan juga naif forecast. Jadi di sini semakin kecil nilai errornya berarti performanya itu lebih baik. Next. Baik, selanjutnya merupakan hasil ramalan menggunakan metode single exponential smoothing atau SES. Jadi metode ini itu digunakan untuk meramalkan penjualan dengan memanfaatkan data historis dan memberikan bobot yang lebih besar pada data terbaru melalui parameter alfa. Jadi pada case ini digunakan nilai alfa sebesar 0,6. Artinya 60% perhitungan forecast itu dipengaruhi oleh data aktual periode sebelumnya, sedangkan 40%-nya itu dipengaruhi oleh forecast sebelumnya. Nah, di sini rumus yang digunakan itu adalah Y hat T sama dengan alfa YT min 1 plus 1 min alfa dikali Y hat T min 1. Di mana A itu merupakan nilai alfa, kemudian YT min 1 itu adalah data aktual pada periode sebelumnya, dan Y hat min 1 itu adalah data nilai forecast pada periode sebelumnya. Nah, dalam Excel itu, langkah pertama itu menentukan nilai alfa. Jadi, kami menggunakan 0,6, kemudian forecast awalnya itu diisi menggunakan nilai aktual pada periode pertama, yaitu 77. Nah, setelah itu, forecast periode berikutnya itu dihitung menggunakan rumus SES dengan mengalihkan data aktual periode sebelumnya dengan alfa dan menambahkan hasil perkalian forecast sebelumnya dengan nilai 1 dikurangi alfa. Kemudian setelah nilai forecast diperoleh, kita lakukan perhitungan error menggunakan rumus error aktual dikurangi forecast seperti yang udah rekan saya jelaskan tadi. Jadi nilai ini itu menunjukkan selisih antara hasil prediksi dengan data sebenarnya. Kemudian ada absolute error. Jadi ini tuh untuk mengetahui besarnya kesalahan tanpa memperhatikan tanda positif atau negatifnya. Kemudian ada squared error, yang mana di sini itu rumusnya itu aktual dan forecast pangkat 2, yang mana nilai ini itu digunakan untuk memberikan penalti yang lebih besar terhadap kesalahan prediksi yang tinggi. Kemudian dari seluruh nilai error tersebut, kemudian itu dihitung korelasi modelnya yaitu MAE, MSE, dan RMSE, yang mana proses perhitungannya itu sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, yang mana di sini MAE itu diperoleh dari rata-rata absolute error, MSE itu squared error, dan RMSE itu akar kuadrat dari MSE. Dan berdasarkan hasil perhitungan diperoleh MAE-nya itu sebesar 65,950. Kemudian MSE-nya itu sebesar 8.438,439 dan RMSE-nya itu 91,861. Nah, nilai-nilai ini itu merupakan tingkat kesalahan peramalan yang dihasilkan oleh metode SES dengan nilai alfanya itu 0,6. Nah, kemudian ini pada grafiknya itu dapat dilihat bahwa garis forecast-nya itu cukup mengikuti pola dari pergerakan data aktualnya. Jadi, meskipun terdapat beberapa selisih pada periode tertentunya, secara umum itu metode ini itu mampu menggambarkan tren perubahan penjualan sehingga dapat digunakan sebagai metode peramalan untuk data ini. Mungkin bisa di next. Baik, untuk selanjutnya di sini hasil peramalan menggunakan metode Holtz eksponensial. Jadi beda ya sama SS tadi, yang cuman memperlihatkan level data. Kalau misalkan Holtz eksponensial ini juga mempertimbangkan komponen tren, sehingga itu lebih cocok digunakan untuk data penjualan yang mengalami kenaikan dan penurunan dari waktu ke waktunya. Nah, ini pada perhitungan ini tuh digunakan nilai alfa itu sebesar 0,2 ya, kemudian nilai betanya itu sebesar 0,5. Jadi alfa itu digunakan untuk memperbarui nilai levelnya, sedangkan betanya itu digunakan untuk memperbarui nilai tren pada setiap periodenya.
Nah, kemudian rumus pertamanya digunakan untuk menghitung level atau LT, yaitu kombinasi antara data aktual saat ini dengan hasil estimasi level dan juga tren periode sebelumnya. Kemudian rumus keduanya itu digunakan untuk menghitung tren atau TT, yaitu perubahan level dari satu periode ke periode berikutnya. Nah, setelah level dan tren udah diperoleh, kemudian kita eh, hitung nilai forecast-nya dengan menggunakan rumus Y hat T plus K sama dengan LT plus K kali PT. Kemudian di dalam Excel-nya, langkah pertama itu menentukan nilai awal level dan juga tren berdasarkan data periode awal. Nah, selanjutnya setiap periode itu dihitung nilai level, tren, dan juga forecast-nya menggunakan rumus Holtz eksponensial yang tadi secara berulang sehingga seluruh data itu bisa diproses. Kemudian setelah nilai forecast-nya diperoleh, dilakukan perhitungan error seperti tadi absolute error, squared error untuk mengukur nilai kesalahan dari peramalannya. Nah, berdasarkan hasil perhitungannya, diperoleh nilai MA itu sebesar 82,399, kemudian MSE sebesar 11.949,205, kemudian RMSE itu sebesar 109,312. Jadi nilai-nilai ini menunjukkan rata-rata kesalahan yang dihasilkan oleh model dalam memprediksi penjualannya. Nah, jadi pada grafik ini tuh terlihat bahwa garis forecast itu mampu mengikuti pola pergerakan data aktualnya ya, termasuk saat terjadi perubahan tren. Jadi hal ini itu menunjukkan bahwa metode Holtz eksponensial itu mampu menangkap pola tren pada data penjualan sehingga dapat digunakan sebagai alternatif metode peramalan untuk data yang memiliki kecenderungan naik atau turunnya. Jadi seperti yang teman saya jelaskan tadi, bahwa dilihat dari MAE, MSE, RMSE-nya itu dibandingkan dengan metode-metode yang lain, kalau misalkan hasilnya itu paling kecil, jadi itu metode yang paling optimal untuk digunakan seperti itu. Baik, mungkin itu penjelasan dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.